Top Marco Top, Bung Binder Singh memberikan penjelasan masuk akal dan bikin bahagia. Efek Mourinho dalam diri John Hartman, sosok pelatih mental baja yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Jose Mourinho di dalam tim. Simak penuturan lengkap Bung Binder terkait logika strategi terstruktur John Hartman dalam sepak bola secara luas. Di balik lobi senyap Ratu Tisha yang bikin gempar. Misi besar menyatukan John Hartman dan Shin Tae-yong demi kebangkitan total timnas Indonesia 2026. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara aktif membantu mengajukan klausul kolaborasi tersebut ke seluruh jajaran eksekutif komite Exco PSSI. Bahkan, langkahnya tidak berhenti pada forum resmi. Ia mengakui telah melobi masing-masing anggota Exco PSSI secara personal agar misi besar nan dahsyat ini dapat dipahami dan disetujui. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, Bung Binder Singh memberikan penjelasan masuk akal dan bikin bahagia. Efek Mourinho dalam diri John Hartman, sosok pelatih mental baja yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Jose Mourinho di dalam tim. Simak penuturan lengkap Bung Binder terkait logika strategi terstruktur John Hartman dalam sepak bola secara luas. Sepak bola modern tidak lagi hanya berbicara soal teknik olah bola, skema menyerang, atau formasi di atas kertas. Di era sekarang, aspek mental, psikologi, dan kecerdikan membaca situasi justru menjadi pembeda utama antara tim biasa dan tim pemenang. Inilah mengapa pernyataan Binder Singh, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Binder, tentang John Hartman sebagai pelatih modern dengan pendekatan mental dan disiplin tinggi terasa sangat relevan dan menarik untuk dibahas lebih dalam. John Hartman bukan sekedar pelatih dengan CV yang rapi. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Mourinho bukan dalam arti meniru sepenuhnya, tetapi dalam filosofi pragmatisme dan kecerdikan taktik yang menjunjung tinggi hasil sebagai tujuan utama. Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih yang tidak selalu menyuguhkan sepak bola indah, namun hampir selalu kompetitif. Ia membangun tim dengan fondasi disiplin, organisasi yang kuat, serta mentalitas kami melawan dunia. Pola ini pula yang terlihat jelas dalam cara Hartman membentuk tim. Ia tidak menjual mimpi kosong, tetapi menanamkan keyakinan bahwa kerja keras, disiplin, dan kecerdasan taktik mampu menutup keterbatasan teknis. Salah satu kekuatan utama John Hartman adalah pendekatan mentalnya. Ia memahami bahwa banyak pemain sebenarnya memiliki kemampuan, namun sering gagal karena tidak siap secara psikologis. Tekanan laga, ekspektasi publik, atau bahkan rasa minder terhadap lawan kerap menjadi musuh terbesar. Hartman hadir sebagai pelatih yang berani mengutak-atik mental pemain. Ia membentuk kepercayaan diri kolektif, bukan ego individu. Baginya, tim yang solid secara mental akan selalu lebih berbahaya dibanding tim bertabur bintang namun rapuh. Disiplin menjadi pilar lain dalam filosofi Hartman. Tidak ada pemain yang kebal aturan, nama besar, status bintang, atau popularitas tidak otomatis menjamin tempat di tim utama. Semua diukur berdasarkan kontribusi, kerja keras, dan kepatuhan terhadap sistem. Pendekatan ini memang terasa keras, namun justru inilah yang dibutuhkan oleh tim yang ingin naik level. Disiplin menciptakan rasa keadilan dan profesionalisme, dua hal yang seringkali masih menjadi pekerjaan rumah di banyak tim berkembang termasuk Indonesia. Hal yang membuat Hartman semakin menarik adalah kemampuannya memainkan perang psikologis atau war sebelum pertandingan. Ia paham bahwa pertandingan seringkali dimenangkan bahkan sebelum kick-off dimulai. Lewat pernyataan media, bahasa tubuh hingga narasi yang ia bangun, Hartman mampu menggeser tekanan dari timnya ke pihak lawan. War ala Hartman bukan sekedar provokasi, melainkan strategi untuk mengontrol emosi, ekspektasi, dan atmosfer laga. Ini adalah ciri khas pelatih-pelatih elit dunia, dan Mourinho adalah salah satu maestro dalam hal ini.
Jika kita berbicara tentang timnas Indonesia, kehadiran pelatih seperti John Herdman terasa sangat logis. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap memiliki masalah yang berulang, inkonsistensi, mental mudah goyah, dan kurangnya disiplin taktik saat menghadapi tekanan. Tidak jarang tim tampil penuh semangat di awal, lalu kehilangan arah ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan semata soal kualitas pemain, melainkan soal kepemimpinan dan pendekatan kepelatihan. Saya sangat setuju jika John Herdman menjadi pelatih timnas Indonesia. Indonesia membutuhkan sosok yang berani tegas, berani mengambil keputusan tidak populer, dan mampu membangun mental pemenang. Herdman menawarkan pendekatan realistis, bermain efektif, tahu kapan bertahan, kapan menyerang, dan tidak malu bermain pragmatis demi hasil. Dalam sepak bola internasional, terutama di level Asia, pendekatan seperti ini justru sering menjadi kunci keberhasilan. Lebih dari itu, Herdman juga dikenal sebagai pelatih yang visioner dalam jangka panjang. Ia tidak hanya datang untuk mengejar hasil sesaat, tetapi membangun fondasi budaya tim. Budaya profesional, disiplin latihan, tanggung jawab individu, dan rasa bangga mengenakan seragam tim nasional. Inilah warisan yang jauh lebih penting dibanding sekedar kemenangan jangka pendek. Jika Indonesia ingin benar-benar naik kelas dan disegani, perubahan budaya ini adalah keharusan. Pada akhirnya, sepak bola adalah permainan emosi, strategi, dan mental. John Herdman adalah paket lengkap yang memahami ketiganya. Dengan sentuhan pragmatisme ala Mourinho, kecerdikan taktik, serta kemampuan mengelola psikologi tim, Herdman berpotensi menjadi katalis perubahan bagi timnas Indonesia. Jika kita berani bermimpi lebih besar, mungkin sudah saatnya juga berani memilih pelatih yang mampu mengajarkan bukan hanya cara bermain, tetapi juga cara berpikir sebagai pemenang sejati. Di balik lobi senyap Ratu Tisha yang bikin gempar, misi besar menyatukan John Herdman dan Shin Tae-yong demi kebangkitan total timnas Indonesia 2026. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara aktif membantu mengajukan klausul kolaborasi tersebut ke seluruh jajaran eksekutif komite Exco PSSI. Bahkan, langkahnya tidak berhenti pada forum resmi. Ia mengakui telah melobi masing-masing anggota Exco PSSI secara personal agar misi besar nan dahsyat ini dapat dipahami dan disetujui. Pernyataan Ratu Tisha Destria kali ini benar-benar menggemparkan jagat sepak bola nasional. Bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membahagiakan dan membangkitkan harapan publik yang selama ini menanti arah jelas bagi timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang terbuka dan jujur, Ratu Tisha mengungkap fakta penting di balik proses penunjukan pelatih baru John Herdman, sekaligus misi besar yang selama ini berjalan senyap. Mengkolaborasikan Herdman dengan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, Ratu Tisha menegaskan bahwa John Herdman adalah sosok pelatih yang sungguh berkualitas. Bukan hanya dari sisi rekam jejak, tetapi juga dari visi, kepemimpinan, dan pemahamannya terhadap sepak bola modern. Menurutnya, Herdman bukan tipe pelatih yang datang hanya membawa sistem, melainkan juga filosofi dan rencana jangka panjang. Hal inilah yang membuatnya yakin bahwa Herdman adalah figur yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Namun, yang paling menarik perhatian publik adalah pengakuan Ratu Tisha terkait klausul permintaan khusus dari John Herdman. Dalam proses komunikasi awal, Herdman disebut mengajukan keinginan untuk berkolaborasi dengan Shin Tae-yong, sebuah permintaan yang tidak lazim namun syarat makna. Herdman melihat nilai besar dari fondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia, dan ia tidak ingin fondasi tersebut hilang begitu saja. Ratu Tisha tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara aktif membantu mengajukan klausul kolaborasi tersebut ke seluruh jajaran eksekutif komite Exco PSSI. Bahkan, langkahnya tidak berhenti pada forum resmi. Ia mengakui telah melobi masing-masing anggota Exco PSSI secara personal agar misi besar ini dapat dipahami dan disetujui. Sebuah upaya yang menunjukkan keseriusan, keberanian, dan komitmen terhadap masa depan timnas Indonesia. Kolaborasi antara John Herdman dan Shin Tae-yong dipandang sebagai strategi ideal untuk menciptakan kemajuan signifikan menuju 2026. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berhasil membangun mental, fisik, dan disiplin pemain Indonesia. Ia meletakkan dasar penting berupa etos kerja tinggi dan keberanian bersaing di level Asia. Sementara itu, Herdman membawa pendekatan modern yang kuat dalam manajemen tim, psikologi pemain, serta perencanaan taktik jangka panjang. Jika dua kekuatan ini dipadukan, Indonesia berpeluang memiliki tim nasional dengan identitas yang jelas dan berkelanjutan.
Ratu Tisha menekankan bahwa tujuan utama dari kolaborasi ini bukan sekedar mengejar hasil instan. Lebih dari itu, ini adalah upaya membangun kesinambungan program. Terlalu sering timnas Indonesia memulai ulang setiap kali terjadi pergantian pelatih. Akibatnya, proses yang sudah berjalan terputus dan adaptasi selalu dimulai dari nol. Kolaborasi Hartman dan Shin Tae-yong diharapkan menjadi solusi dari masalah klasik tersebut. Aspek lain yang tak kalah penting adalah upaya mengembalikan kepercayaan publik. Ratu Tisha menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses timnas Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Tanpa kepercayaan, sebesar apapun potensi yang dimiliki akan sulit berkembang. Dengan menghadirkan pelatih berkualitas serta membuka ruang kolaborasi yang sehat, PSSI diharapkan mampu menunjukkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berbasis kepentingan sepak bola nasional, bukan kepentingan sesaat. Pernyataan ini pun memantik diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai langkah Ratu Tisha sebagai sinyal kedewasaan dalam tata kelola sepak bola nasional. Alih-alih terjebak pada ego dan pergantian ekstrem, pendekatan kolaboratif justru dipilih demi kemajuan jangka panjang. Ini adalah narasi baru yang selama ini jarang terdengar, bahwa membangun tim nasional adalah proses kolektif yang membutuhkan kesinambungan, bukan kompetisi antar figur. Jika misi besar ini benar-benar terwujud, timnas Indonesia berpotensi memasuki era baru, era di mana kualitas pelatih, visi jangka panjang, dan kepercayaan publik berjalan beriringan. Publik tentu menanti bukti nyata dari upaya yang telah disampaikan Ratu Tisha. Namun satu hal sudah pasti, pernyataan ini membuka tabir bahwa di balik layar ada kerja keras, lobby, dan keberanian untuk menyatukan kekuatan demi satu tujuan besar, membangkitkan timnas Indonesia menuju 2026 dengan lebih solid, lebih dipercaya, dan lebih kompetitif. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Wah, wah, wah! Hadiah 1 miliar rupiah dari Presiden Prabowo menggemparkan Asia Tenggara. Atlet Malaysia iri, menangis, dan soroti cara Indonesia memuliakan pahlawan SEA Games sementara. Atlet Malaysia dinilai belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan mereka. Isu ini bahkan disebut sebagai salah satu kabar olahraga paling menggemparkan tahun ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga Asia Tenggara. Perbincangan hangat tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga meluas hingga ke Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Isu ini mencuat setelah ramai diberitakan kebijakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi luar biasa kepada atlet Indonesia peraih medali emas di ajang SEA Games. Nilainya pun disebut fantastis, mencapai 1 miliar rupiah, sebuah angka yang langsung memantik reaksi emosional di kawasan. Media Malaysia secara terbuka menyoroti perbedaan mencolok tersebut. Berita demi berita bermunculan, membandingkan bagaimana atlet Indonesia diperlakukan dengan penuh kebanggaan, sementara atlet Malaysia dinilai belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan pengorbanan mereka. Isu ini bahkan disebut sebagai salah satu kabar olahraga paling menggemparkan tahun ini. Bagi atlet Indonesia, kebijakan tersebut menjadi simbol kehadiran negara. Mereka tidak hanya pulang membawa medali, tetapi juga rasa bangga, bahagia, dan keyakinan bahwa perjuangan panjang mereka dihargai sepenuhnya. Latihan bertahun-tahun, disiplin ketat, cedera, hingga waktu yang tersita jauh dari keluarga terasa terbayar ketika negara memberikan penghormatan nyata. Namun di Malaysia, situasinya berbanding terbalik. Sejumlah atlet dikabarkan merasa terpukul setelah mengetahui besarnya apresiasi yang diterima atlet Indonesia. Rasa iri tak terelakkan. Bahkan, beberapa laporan menyebut ada atlet Malaysia yang menangis karena merasa upaya mereka tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan negara. Bonus yang diterima atlet Malaysia disebut tidak sampai setengah dari yang diperoleh atlet Indonesia. Perbandingan ini bukan hanya soal nominal uang. Yang paling menyakitkan menurut berbagai komentar atlet dan pengamat Malaysia adalah soal penghargaan dan pengakuan. Atlet Indonesia disambut bak pahlawan nasional, dielu-elukan, diberi panggung kehormatan, serta dijadikan simbol kebanggaan bangsa. Sementara itu, atlet Malaysia dinilai hanya mendapat apresiasi secukupnya, tanpa euforia, tanpa sorotan besar, dan tanpa pesan kuat bahwa mereka adalah kebanggaan negara. Nama Presiden Prabowo Subianto pun menjadi sorotan utama di media Malaysia.
Ia digambarkan sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah besar dalam memuliakan atlet. Kebijakannya disebut mampu mengguncang perasaan banyak pihak, termasuk pemerintahan Malaysia sendiri. Situasi ini membuat internal pemerintah Malaysia dikabarkan berada dalam kondisi panas dingin. Menteri Olahraga Malaysia menjadi sasaran kritik publik. Warganet Malaysia ramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang mempertanyakan mengapa negara lain bisa memberikan penghargaan besar kepada atletnya, sementara Malaysia masih terkesan berhitung dan minim apresiasi. Beberapa komentar bahkan menyebut pemerintah Malaysia terlihat malu setelah perbandingan dengan Indonesia menjadi viral. Media Honduras terkejut. John Herdman pilih timnas Indonesia, sekedar gaji tinggi atau ada alasan lain? Media Honduras tak terima John Herdman lebih pilih. Timnas Indonesia klaim ditawari gaji menggiurkan, tak bisa dipercaya. John Herdman pasti tidak hanya sekedar gaji tinggi yang dipilih di Indonesia, mungkinkah di sana karena pemainnya menjanjikan? Sebenarnya kami tidak terima karena Honduras negara kami yang mengajukan dulu ke John Herdman, meskipun itu belum deal. Keputusan John Herdman, pelatih asal Kanada yang sukses membawa timnas wanita Kanada meraih prestasi internasional untuk menerima tawaran memimpin timnas Indonesia, mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya publik Indonesia yang heboh, tetapi juga media internasional, khususnya di Honduras. Beberapa outlet olahraga Honduras mengaku tidak terima dengan keputusan Herdman, karena menurut mereka, Honduras telah lebih dulu mengajukan tawaran untuk mendapatkan jasa pelatih berpengalaman ini. Mereka bahkan menekankan bahwa tawaran mereka sangat menggiurkan secara finansial, seolah-olah Herdman hanya mengejar uang. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya bisa dipercaya. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang memilih proyek berdasarkan visi, tantangan, dan peluang untuk mengembangkan tim, bukan sekedar nominal gaji. Rekam jejak Herdman menunjukkan bahwa dia lebih menekankan pengembangan pemain, filosofi permainan, dan proyek jangka panjang. Hal inilah yang kemungkinan membuatnya lebih tertarik pada Indonesia. Jika melihat situasi sepak bola Indonesia saat ini, Herdman menghadapi tantangan yang cukup besar, tetapi juga peluang yang menarik. Timnas Indonesia memiliki basis pemain muda yang berbakat, antusiasme luar biasa dari supporter, dan potensi untuk berkembang di level Asia. Herdman bukan tipe pelatih yang takut menghadapi tantangan. Sebaliknya, dia kerap mencari proyek yang memungkinkan dia menanamkan filosofi permainan modern dan membangun tim dari awal. Media Honduras menyoroti bahwa tawaran mereka cukup menarik, bahkan menggiurkan secara finansial. Namun Herdman bukan tipe pelatih yang mudah dibeli dengan uang. Beberapa kali dalam kariernya, Herdman menolak tawaran besar demi proyek yang lebih menantang atau untuk mengembangkan pemain muda secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa keputusan Herdman untuk memilih Indonesia kemungkinan besar didasarkan pada visi jangka panjang, bukan sekadar nominal gaji. Selain faktor finansial, Herdman juga kemungkinan mempertimbangkan potensi pemain Indonesia. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang belum sepenuhnya diasah potensinya. Herdman dikenal ahli dalam mengembangkan pemain muda, memberikan mereka taktik, disiplin, dan pengalaman untuk bersaing di level internasional. Ini tentu menjadi daya tarik besar bagi pelatih yang ingin meninggalkan jejak nyata dalam sejarah timnas. Tidak kalah penting adalah faktor tantangan. Memimpin timnas Honduras mungkin menawarkan kenyamanan finansial dan pengalaman di Amerika Tengah, tetapi Herdman kemungkinan melihat proyek Indonesia sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan berkelanjutan. Indonesia, dengan sejarah sepak bolanya yang panjang namun prestasi internasionalnya yang masih terbatas, adalah tanah yang subur bagi seorang pelatih yang ingin menciptakan perubahan besar. Inilah alasan Manchester City wajib mendatangkan Ryan Gravenberch dari Liverpool. Manchester City dikenal sebagai klub yang selalu berpikir selangkah lebih maju dalam membangun kekuatan tim, terutama di lini tengah. Di tengah kebutuhan akan regenerasi dan kedalaman skuad, satu nama yang pantas dipertimbangkan serius adalah Ryan Gravenberch. Gelandang Liverpool sekaligus timnas Belanda ini terus menunjukkan perkembangan performa yang menjanjikan. Sejak berseragam Liverpool, Gravenberch tumbuh menjadi gelandang modern yang komplit. Ia memiliki kekuatan fisik, kecerdasan membaca permainan, serta ketenangan saat menguasai bola. Catatan statistiknya pun selaras dengan filosofi permainan Manchester City. Di kompetisi domestik dan Eropa, ia mencatat akurasi umpan di atas 88% per laga, disertai 1,6 hingga 2 tackle sukses dan lebih dari 5 duel dimenangkan setiap pertandingan.
Gravenberch juga unggul dalam progresi permainan. Ia termasuk gelandang dengan progresif carry tertinggi di Liverpool, kerap membawa bola menembus lini lawan sebelum mengalirkannya ke area sepertiga akhir. Kemampuan ini sangat krusial bagi City yang sering menghadapi pertahanan rapat. Kontribusi ofensifnya pun nyata, melalui gol, assist, umpan kunci, dan pergerakan tanpa bola. Fleksibilitas posisinya semakin memperkuat nilainya. Di level internasional bersama timnas Belanda, Gravenberch tetap konsisten dengan akurasi operan di atas 90% dan peran penting menjaga keseimbangan tim. Dengan usia yang masih muda serta pengalaman Premier League, ia berpotensi menjadi investasi jangka panjang ideal bagi City. Menurut Anda, apakah Ryan Gravenberch sosok yang tepat untuk lini tengah Manchester City? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Rating pemain Manchester City versus West Ham, Arsenal dikudeta Erling Haaland, brace sang striker, dan gol Tijani Reijnders hantam The Hammers. Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya. Penampilan sensasional sang striker mengantar Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas West Ham di Etihad Stadium, Sabtu 20,12, sekaligus merebut puncak klasemen Liga Inggris dari Arsenal. Haaland memborong 2 gol, menambah koleksi golnya di Premier League menjadi 19, serta menyumbang assist untuk gol Tijani Reijnders. Hasil ini membuat City unggul 1 poin di puncak klasemen. City langsung tancap gas sejak awal laga. Pada menit kelima, Haaland mencetak gol pembuka usai memanfaatkan bola rebound setelah tembakannya ditepis Alphonse Areola. Gol tersebut menjadi gol ke-24 Haaland di semua kompetisi musim ini. Beberapa menit berselang, City nyaris menggandakan keunggulan. Namun sundulan Haaland yang menyambut umpan silang Ryan Cherki masih melebar tipis. Dominasi penguasaan bola membuat permainan lebih banyak berlangsung di area West Ham. Tekanan berkelanjutan akhirnya berbuah gol kedua lewat serangan rapi di kotak penalti. Haaland yang tampak siap menembak justru memberikan umpan matang kepada Tijani Reijnders yang menyelesaikannya dengan sepakan keras melewati Areola. Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekat, memastikan brace dan gol IPL ke-19 musim ini. Bagaimana penilaian Anda terhadap performa para pemain City di laga ini? Apakah Haaland layak disebut tak terbendung musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pep Guardiola soroti performa Manchester City, ini tidak akan cukup untuk bersaing dengan Arsenal. Meski Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas West Ham United pada lanjutan Premier League, Sabtu 20,12,222 dia di Etihad Stadium, Pep Guardiola justru menyoroti performa timnya dengan nada kritis. Gol kemenangan City dicetak oleh Erling Haaland yang membukukan 2 gol, serta 1 gol tambahan dari Tijani Reijnders. Namun, hasil akhir tersebut belum sepenuhnya membuat Guardiola puas. City tampil dominan di babak pertama dan unggul 2 gol, tetapi performa mereka menurun selepas jeda. West Ham justru tampil lebih berbahaya dan mampu menciptakan 2 peluang emas, sesuatu yang dianggap Guardiola sebagai peringatan serius. Ia menilai penguasaan bola timnya masih jauh dari standar yang dibutuhkan untuk bersaing di jalur juara. Saya senang, saya tidak membantahnya, tapi cara kami menguasai bola harus kami perbaiki. Kalau tidak, ini tidak akan cukup di bulan Maret atau April untuk menjadi pesaing di Liga, ujar Guardiola, dikutip dari Sky Sports. Ia bahkan menyampaikan pesan tegas kepada para pemain menjelang Natal. Saya bilang kepada pemain, selamat Natal semuanya. Tapi ini tidak akan cukup kalau kita tidak memperbaikinya. Menurut Anda, apakah kritik Guardiola ini beralasan meski City menang telak? Mampukah Manchester City meningkatkan performa untuk benar-benar menantang Arsenal musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Akhirnya cetak gol di Etihad Tijani Reijnders, sudah lama saya tunggu momen ini. Tijani Reijnders akhirnya merasakan momen spesial bersama Manchester City. Gelandang asal Belanda itu mengaku sangat senang bisa mencetak gol pertamanya di Etihad Stadium saat The Citizens menaklukkan West Ham United 3-0 pada pekan ke-17 Liga Inggris 2025,2026, Sabtu. Gol tersebut terasa istimewa karena sebelumnya 2 gol Reijnders bersama City justru lahir di laga tandang masing-masing saat menghadapi Wolverhampton Wanderers dan Fulham. Rasanya menyenangkan akhirnya bisa mencetak gol di kandang.
Saya sudah lama menunggu momen ini dan hari ini akhirnya terjadi, ujar Reijender seusai pertandingan. Gol ke gawang West Ham menjadi gol ketiganya dari total 24 penampilan bersama City di semua kompetisi musim ini. Selain itu, ia juga telah mencatatkan 6 assist, menunjukkan kontribusi penting dari lini tengah. Reijender mengungkapkan proses adaptasinya di City berjalan baik, meski taktik yang diterapkan berbeda dari klub-klub sebelumnya. Ia merasa dukungan rekan setim membantunya cepat menyatu dengan permainan. Kemenangan ini juga memperpanjang catatan 7 kemenangan beruntun City sejak kekalahan dari Bayer Leverkusen pada akhir November. Menurut Anda, seberapa penting peran Tijani Reijender dalam skema Manchester City musim ini? Apakah ia akan menjadi pemain kunci di laga-laga besar berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Alejandro Garnacho tak menyesal tinggalkan Old Trafford ke Chelsea, pukulan menyakitkan bagi MU. Kepergian Alejandro Garnacho dari Manchester United ke Chelsea pada musim panas 2025 menjadi kenyataan pahit bagi kubu Old Trafford. Winger muda Argentina yang sempat digadang-gadang sebagai masa depan klub justru pergi tanpa rasa sesal, meninggalkan penyesalan mendalam bagi setan merah. Manchester United melepas Garnacho ke Chelsea pada Agustus 2025 dengan nilai transfer 40 juta pound, menyusul memburuknya hubungan sang pemain dengan manajer Ruben Amorim. Ironisnya, hanya setahun sebelumnya, MU begitu membanggakan Garnacho setelah ia meraih FIFA Puskas Award berkat gol salto spektakulernya ke gawang Everton pada November 2023. Saat itu, klub bahkan menyebut gol tersebut sebagai momen yang akan dikenang selama bertahun-tahun, sekaligus menempatkan Garnacho sebagai pemain kedua MU peraih Puskas Award setelah Cristiano Ronaldo. Namun, situasi berubah cepat. Garnacho tak lagi masuk rencana Amorim dan memilih angkat kaki meski usianya masih muda dan potensinya besar. Setelah resmi berseragam Chelsea, Garnacho mengakui kepergiannya dari MU bukan keputusan sulit. Menurut Anda, apakah Manchester United salah melepas Garnacho terlalu cepat? Atau keputusan ini memang terbaik bagi sang pemain? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal rebut kembali puncak klasemen. Mikel Arteta tegaskan tak gentar dikuntit Manchester City. Arsenal kembali menunjukkan mental juara. The Gunners sukses merebut kembali puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Goodison Park Minggu 21,2. Gol tunggal melalui eksekusi penalti Victor Gyökeres di babak pertama memastikan 3 poin krusial bagi tim London Utara. Hanya beberapa jam setelah Manchester City sempat mengudeta posisi teratas usai menang besar atas West Ham United. Persaingan dengan Manchester City memang kembali memanas. Arsenal sebelumnya sempat unggul 7 poin. Namun keunggulan itu terpangkas setelah City mencatat 5 kemenangan beruntun, sementara Arsenal kehilangan poin saat menghadapi Chelsea dan Aston Villa. Meski tekanan terus meningkat hingga pekan ke-17, Mikel Arteta menegaskan timnya tak gentar menghadapi kejaran sang juara bertahan. Kami tidak memperhatikan itu, saya tahu kalian memperhatikannya, ujar Arteta. Menurutnya, satu-satunya hal yang bisa dikendalikan adalah performa dan hasil Arsenal sendiri. Ia menekankan betapa panjang dan sulitnya kompetisi Premier League, serta pentingnya menikmati setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik hingga akhir musim. Fokus Arsenal kini berlanjut ke semifinal Piala Carabao menghadapi Crystal Palace pada Rabu 24,12 yang membuka peluang untuk mengakhiri puasa trofi. Menurut Anda, mampukah Arsenal mempertahankan konsistensi hingga akhir musim dan meredam tekanan Manchester City? Atau justru persaingan ini akan semakin memanas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca pastikan Estevao dan Liam Delap siap tampil saat Chelsea jamu Aston Villa. Kabar positif datang dari kubu Chelsea jelang laga melawan Aston Villa pada Minggu 28,12/2025. Pelatih Enzo Maresca memastikan Estevao dan Liam Delap sudah kembali pulih dan berpeluang tampil di pertandingan tersebut. Keduanya sebelumnya harus menepi akibat cedera, namun kini siap menambah opsi bagi The Blues. Estevao sempat absen dalam 2 laga terakhir karena cedera otot, sementara Liam Delap lebih lama menepi setelah mengalami masalah pada bahu. Estevao dan Liam Delap keduanya sudah kembali, ujar Maresca, dikutip dari laman resmi Chelsea, Kamis 25,12,25. Ia juga menegaskan, Delap sudah siap bermain meski sebelumnya belum ada kepastian soal masa pemulihannya. Musim ini menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi Estevao. Pemain berusia 18 tahun itu telah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi 5 gol dan 1 assist.
Ia bergabung dari Palmeiras setelah kesepakatan transfer yang dicapai pada 2024. Sementara itu, Delap direkrut dari Ipswich Town pada Juni lalu usai Chelsea menebus klausul rilis senilai 30 juta pound. Dari 11 penampilan, Delap telah mencetak 1 gol, meski baru 6 kali tampil sebagai starter. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kembalinya para pemain ini terhadap performa Chelsea? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Super Pede, bek Arsenal targetkan sejarah jadi tim Inggris pertama peraih quadruple. Arsenal menunjukkan performa luar biasa dan konsisten sepanjang musim ini. Tim berjuluk The Gunners tampil meyakinkan di berbagai ajang dan kini berada di puncak klasemen Liga Inggris, unggul 2 poin atas Manchester City. Di kancah domestik lainnya, Meriam London juga sukses melaju ke semifinal Carabao Cup usai menyingkirkan Crystal Palace lewat drama adu penalti Rabu 24,12,25. Sementara di Piala FA, Arsenal baru akan memulai langkah mereka pada putaran ketiga bersama tim-tim Big Six lainnya. Dengan masih bertahan di 3 kompetisi domestik, Arsenal berpeluang meraih treble winners. Ambisi itu bahkan bisa meningkat menjadi quadruple jika pasukan Mikel Arteta mampu menjuarai Liga Champions 2025-2026. Saat ini, Arsenal juga memimpin klasemen fase grup Liga Champions dan disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara. Melihat situasi tersebut, bek Arsenal William Saliba mengaku sangat percaya diri. Ia menargetkan timnya mencetak sejarah sebagai klub Inggris pertama yang meraih quadruple dalam satu musim. Menurut Anda, mampukah Arsenal benar-benar mencetak sejarah dengan meraih quadruple musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.